Harga emas bikin banyak orang kaget minggu ini. Dari 2,5 juta rupiah per gram di akhir Oktober, sekarang cuma 2,3 juta rupiah. Dan bukan cuma di Indonesia, harga dunia juga jeblok ke 3.936 dolar Amerika Serikat per troy ounce, padahal sempat tembus 4.377 dolar Amerika Serikat. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bongkar bareng-bareng dan cari tahu apakah ini waktu yang pas buat beli atau justru masih bisa lebih murah lagi. Turunnya harga emas kali ini benar-benar bikin banyak orang geleng kepala. Bayangin aja, cuma dalam waktu 2 minggu, harga emas di Pegadaian, baik Galeri 24 maupun UBS, jatuh dari sekitar 2,5 juta rupiah per gram ke 2,3 juta rupiah. Penurunan kurang lebih 200 ribu rupiah per gram dalam waktu sependek itu jelas bukan hal kecil. Buat sebagian orang, ini kayak sinyal bahaya, jangan-jangan ekonomi lagi nggak stabil. Tapi buat yang udah nunggu lama, justru ini momen yang ditunggu-tunggu. Kayak diskon besar buat investor logam mulia. Dan yang menarik, fenomena ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Harga emas dunia juga ikut turun tajam. Dari 4.377 dolar Amerika Serikat ke 3.936 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Artinya, ini bukan sekadar koreksi lokal, tapi tanda bahwa ada pergerakan besar di pasar global. Nah, di titik ini, banyak yang mulai nanya-nanya, apakah ini cuma nafas pendek sebelum naik lagi, atau tanda tren turun yang lebih panjang? Kalau kita lihat lebih dalam, penurunan harga emas kali ini terjadi hampir serentak di seluruh dunia. Itu artinya, bukan faktor dalam negeri yang dominan, tapi tekanan global yang lagi bermain. Biasanya, emas lokal bakal ngikutin arah harga dunia dengan sedikit jeda waktu, dan itu juga yang kelihatan sekarang di Pegadaian dan toko emas besar. Harga dunia jatuh duluan, baru efeknya terasa di pasar Indonesia. Tapi yang menarik, ketika harga global turun, nilai tukar rupiah juga punya peran besar dalam menentukan harga lokal. Kalau dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah, harga emas di Indonesia bisa tetap tinggi meskipun dunia sedang melemah. Tapi karena beberapa minggu terakhir, rupiah cukup stabil. Penurunan harga dunia akhirnya benar-benar terasa di sini. Dan di tengah kondisi kayak gini, banyak analis mulai mikir, apakah ini sinyal bahwa investor global lagi mulai keluar dari aset safe haven seperti emas dan mulai balik ke instrumen yang lebih agresif? Salah satu penyebab paling kuat dari turunnya harga emas kali ini adalah penguatan dolar AS. Setiap kali dolar menguat, emas biasanya langsung kehilangan daya tariknya. Logikanya sederhana, emas tidak menghasilkan bunga atau dividen. Sementara aset dolar, seperti obligasi Amerika Serikat, jadi jauh lebih menarik saat suku bunga tinggi. Apalagi dengan kebijakan The Fed yang masih mempertahankan tingkat bunga di level puncak, investor global pun cenderung memindahkan dana mereka ke aset dolar. Akibatnya, permintaan emas berkurang, harga pun ikut turun. Selain itu, indeks dolar yang naik ke level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir juga memperkuat tren pelemahan emas. Pasar melihat kondisi ini sebagai tanda bahwa uang aman sementara berpindah arah. Namun, sejarah membuktikan setiap kali dolar menguat terlalu lama, pada akhirnya emas sering rebound dengan cepat. Jadi, meskipun sekarang kelihatannya melemah, bukan berarti emas kehilangan pamornya. Bisa jadi ini cuma fase menunggu momentum berikutnya. The Fed lagi-lagi jadi sorotan utama di balik turunnya harga emas kali ini. Kebijakan suku bunga tinggi yang masih mereka pertahankan sejak pertengahan 2024 ternyata punya efek domino yang besar. Ketika bunga tetap tinggi, investor global cenderung beralih ke instrumen yang bisa kasih imbal hasil, seperti obligasi atau deposito dolar, dibanding menaruh uang di emas yang diam saja. Dan efeknya langsung terasa. Permintaan emas dunia menurun, harga pun ikut tertekan. Banyak analis memperkirakan The Fed baru akan menurunkan suku bunga pada pertengahan 2026. Jadi selama itu, tekanan terhadap emas mungkin masih terasa. Tapi yang menarik, setiap kali The Fed menahan bunga di level puncak terlalu lama, pasar seringkali mulai spekulasi lebih cepat, mengantisipasi potensi pemangkasan. Nah, momen spekulasi inilah yang sering memicu lonjakan mendadak di harga emas. Jadi,
walaupun sekarang emas lagi tertekan, investor cerdas justru mulai menyiapkan posisi sejak dini. Sekarang, banyak pelaku pasar besar memilih strategi wait and see. Mereka nunggu sinyal pasti dari The Fed, apakah akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat atau tetap bertahan. Selama ketidakpastian ini berlangsung, harga emas cenderung sideways atau bahkan melemah sedikit demi sedikit. Volume transaksi di bursa komoditas juga mulai menurun karena investor retail ikut berhati-hati. Namun menariknya, di tengah kondisi dingin seperti ini, justru muncul peluang buat investor kecil yang berpikir jangka panjang. Ketika pasar besar berhenti bergerak, harga biasanya jadi lebih stabil dan nggak terlalu volatil. Ini bisa jadi waktu yang ideal untuk mulai akumulasi pelan-pelan. Karena begitu sinyal dovish dari The Fed muncul, artinya mulai melunak, pasar bakal bereaksi cepat. Dan mereka yang udah mulai masuk di harga rendah, biasanya jadi yang pertama menikmati pantulannya. Ada hal menarik yang selalu muncul setiap kali harga emas jatuh. Justru, makin banyak orang yang beli. Di Indonesia, fenomena ini sudah jadi tradisi tersendiri. Begitu harga turun tajam, masyarakat langsung berbondong-bondong ke toko emas atau pegadaian. Bukan karena mereka mau spekulasi, tapi karena melihat emas sebagai bentuk tabungan aman jangka panjang. Berbeda dengan pasar global yang sering digerakkan oleh spekulasi institusi, di sini lebih banyak didorong oleh kebutuhan dan kebiasaan. Bahkan, beberapa toko emas sempat kewalahan melayani pembeli baru sejak harga turun ke 2,3 juta rupiah per gram. Paradoksnya, saat investor besar keluar dari emas, masyarakat justru masuk. Mungkin karena mereka lebih fokus pada nilainya, bukan fluktuasinya. Dan ini juga yang membuat pasar emas Indonesia tetap hidup, meskipun harga dunia sedang lesu. Bisa dibilang, rasa percaya masyarakat terhadap emas itu jauh melampaui sekadar grafik harga. Selain faktor dolar dan kebijakan The Fed, geopolitik dunia juga punya peran besar dalam pergerakan harga emas. Beberapa bulan terakhir, ketegangan di Timur Tengah sempat bikin harga emas melonjak tajam, sampai ke puncaknya di 4.370 $7 Amerika Serikat per troy ounce pada 20 Oktober 2025. Investor global waktu itu buru-buru mencari tempat aman dan emas jadi pilihan utama. Tapi begitu situasi mulai mereda dan ada sinyal diplomasi, permintaan terhadap emas pelan-pelan menurun. Harga pun turun drastis. Ini menunjukkan satu hal, harga emas sangat sensitif terhadap rasa aman dan takut di pasar global. Selama dunia masih penuh ketidakpastian, dari konflik politik, pemilihan presiden di AS, sampai isu ekonomi Tiongkok, fluktuasi emas bisa berubah kapan saja. Jadi, kalau kita mau memahami arah harga emas, kadang bukan cuma grafik yang perlu dilihat, tapi juga berita dunia yang memengaruhi psikologi pasar. Pasar emas dunia bisa dibilang emosional. Begitu ada kabar buruk, perang, krisis ekonomi, atau inflasi, harga langsung melonjak. Tapi ketika kondisi mulai stabil, pelan-pelan investor keluar, dan harga pun turun lagi. Siklusnya selalu berulang, dan itulah yang sedang kita lihat sekarang. Setelah lonjakan cepat karena geopolitik, pasar mulai tenang, dan para trader besar mengambil untung. Akibatnya, emas sempat kehilangan momentum. Namun bagi yang jeli, momen seperti ini justru penting untuk memperhatikan pola. Setiap kali harga turun setelah krisis, biasanya ada fase konsolidasi sebelum naik lagi. Artinya, penurunan sekarang bukan akhir cerita, tapi bagian dari ritme alami pasar. Dan yang menarik, semakin cepat harga turun, biasanya semakin besar potensi pantulan berikutnya. Jadi, bagi investor yang berpikir jangka panjang, penurunan global saat ini bisa jadi seperti angin tenang sebelum badai berikutnya. Kalau dipikir-pikir, emas itu bukan sekadar logam mulia, tapi juga cermin dari rasa takut dan kepercayaan dunia. Ketika dunia dilanda ketakutan, harga emas naik. Karena orang mencari perlindungan. Tapi saat kepercayaan terhadap ekonomi global mulai pulih, harga turun. Karena orang berani ambil risiko di tempat lain. Sekarang, kita sedang berada di fase di mana pasar mulai percaya diri lagi. Dolar kuat, ekonomi Amerika Serikat stabil, dan konflik mulai reda. Itu sebabnya harga emas menurun tajam dalam waktu singkat. Namun pola ini nggak pernah bertahan lama. Begitu muncul lagi ketegangan baru, entah politik atau ekonomi,
harga emas bisa berbalik arah secepat kilat. Makanya, bagi banyak analis, emas bukan aset yang harus ditakuti saat turun, tapi diwaspadai saat diam. Karena biasanya, setelah periode tenang, pergerakan besar berikutnya sedang menunggu giliran. Kalau di luar negeri emas dipandang sebagai aset investasi atau lindung nilai, di Indonesia, ceritanya sedikit berbeda. Bagi banyak orang, emas bukan sekadar barang berharga, tapi sudah jadi bagian dari budaya dan cara berpikir. Mulai dari mahar pernikahan, tabungan keluarga, sampai warisan turun-temurun, emas punya nilai emosional yang sulit digantikan. Makanya, ketika harga turun seperti sekarang, masyarakat tidak langsung panik. Mereka justru melihatnya sebagai peluang untuk menambah simpanan. Beda banget dengan investor global yang suka overreact terhadap fluktuasi jangka pendek. Di sini, orang beli emas bukan buat dijual minggu depan, tapi disimpan bertahun-tahun. Itulah kenapa pasar emas Indonesia sering tetap stabil, bahkan saat dunia sedang gonjang-ganjing. Emas, dalam konteks Indonesia, bukan hanya soal harga, tapi juga soal kepercayaan dan rasa aman. Kalau kamu perhatikan, toko-toko emas di berbagai daerah tetap ramai, bahkan ketika harga sedang fluktuatif. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, naik turunnya harga bukan hal baru. Mereka tahu emas bisa naik turun sesaat, tapi nilainya akan bertahan dalam jangka panjang. Makanya, banyak ibu rumah tangga atau pekerja yang tetap rutin beli emas, sedikit demi sedikit, gram demi gram. Ada yang bilang, lebih baik nyicil emas daripada nyesel nanti waktu harga udah naik lagi. Ketenangan inilah yang membuat pasar emas lokal punya karakter unik. Ia tidak terlalu terguncang oleh sentimen global, karena dasar pembelinya bukan spekulasi, melainkan kebiasaan. Bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi, masyarakat Indonesia tetap percaya emas itu tabungan paling nyata, bukan karena cepat untung, tapi karena bisa disentuh, disimpan, dan diwariskan. Menariknya, generasi muda mulai punya cara pandang baru terhadap emas. Kalau dulu orang beli emas fisik untuk disimpan, sekarang anak muda lebih banyak memanfaatkan platform digital, beli emas online, nabung lewat aplikasi, bahkan trading jangka pendek. Mereka lebih kritis, suka membandingkan antara emas, saham, reksadana, atau kripto. Namun di sisi lain, banyak juga yang mulai sadar, walau kelihatannya kuno, emas tetap punya daya tahan yang luar biasa. Saat aset digital bisa anjlok 50% dalam semalam, emas jarang jatuh sedalam itu. Jadi, buat banyak anak muda, emas mulai dilihat bukan cuma sebagai tabungan, tapi alat diversifikasi. Cara buat menyeimbangkan portofolio, biar nggak terlalu berisiko. Perubahan mindset ini menarik karena menunjukkan bahwa emas kini bukan lagi simbol orang tua, tapi bagian dari strategi investasi modern yang makin cerdas dan adaptif. Nah, ini dia pertanyaan yang paling sering muncul. Sekarang mending beli emas atau tunggu dulu? Harga sudah turun dari 2,5 juta rupiah ke 2,3 juta rupiah per gram. Dan secara global pun jatuh dari 4.377 dolar Amerika ke 3.936 dolar Amerika per troy ounce. Penurunan sebesar itu jelas menggoda. Tapi, seperti biasa, keputusan beli emas nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Buat sebagian orang, ini momen yang pas buat mulai cicil beli, karena harga lagi di bawah rata-rata. Namun bagi yang ingin hasil cepat, bisa jadi masih terlalu dini, karena tren global belum benar-benar stabil. Biasanya, harga emas baru mulai menguat lagi ketika ada sinyal kuat dari The Fed untuk menurunkan suku bunga, atau ketika muncul gejolak baru di pasar dunia. Jadi, sekarang posisinya masih abu-abu. Belum terlalu murah, tapi juga terlalu sayang kalau dilewatkan. Kalau kita lihat tren jangka menengah, emas memang sedang berada di fase koreksi setelah kenaikan besar di Oktober. Secara teknikal, penurunan cepat kayak gini sering diikuti oleh fase konsolidasi, semacam istirahat sejenak sebelum menentukan arah baru. Dan dalam kondisi seperti ini, peluang rebound selalu terbuka. Biasanya, investor besar akan mulai masuk lagi ketika harga menyentuh titik psikologis tertentu, seperti sekarang, di sekitar 2,3 juta rupiah. Tapi tentu saja, nggak ada yang bisa memastikan kapan momentum itu datang. Yang bisa kita lakukan adalah membaca pola.
Kalau harga mulai stabil selama beberapa hari berturut-turut, itu bisa jadi sinyal awal pemulihan. Jadi, buat investor jangka panjang, justru saat-saat seperti ini menarik. Karena kalau nunggu sampai semua orang yakin harga naik, biasanya momen terbaiknya sudah lewat duluan. Kalau kamu tipe investor jangka panjang, harga 2,3 juta rupiah per gram ini udah termasuk menarik. Apalagi kalau tujuanmu bukan jual dalam waktu dekat, tapi buat simpanan 3-5 tahun ke depan. Namun, kalau kamu trader cepat, yang ingin profit mingguan atau bulanan, mungkin masih perlu nunggu. Karena pasar emas global belum menunjukkan arah yang benar-benar pasti. Ada kemungkinan harga bisa turun sedikit lagi sebelum mantul. Tapi inilah seni dalam investasi, nggak ada waktu yang benar-benar sempurna. Bahkan investor besar pun sering masuk saat pasar masih bergejolak. Yang penting adalah manajemen risiko, masuk bertahap, bukan sekaligus, dan selalu siap kalau harga turun sementara. Karena di dunia investasi, yang paling diuntungkan bukan yang paling berani, tapi yang paling sabar dan konsisten. Dan emas, sejak dulu, selalu menghargai dua hal itu, waktu dan kesabaran. Sekarang, kalau kita udah tahu harga emas lagi turun, pertanyaan berikutnya, gimana strategi paling aman buat beli? Banyak orang tergoda buat langsung all in karena takut kelewatan momen murah. Padahal, justru disinilah banyak investor salah langkah. Strategi paling aman bukan nebak harga dasar, tapi beli secara bertahap. Metodenya dikenal dengan nama Dollar Cost Averaging, DCA. Beli sedikit demi sedikit dalam periode tertentu, tanpa peduli harga naik atau turun. Dengan cara ini, kamu bisa dapat harga rata-rata yang lebih stabil. Misalnya, alokasikan budget tertentu tiap minggu atau tiap bulan buat beli emas, bukan langsung semua sekaligus. Selain mengurangi risiko, strategi ini juga bikin kamu lebih tenang secara mental, karena nggak perlu stres mikirin fluktuasi harian. Ingat, di dunia investasi, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling disiplin. Coba bayangin, kamu punya dana 10 juta rupiah buat investasi emas. Daripada langsung dibelikan sekaligus, kamu bisa bagi jadi 4 tahap. Misalnya, 2,5 juta rupiah tiap minggu. Kalau harga masih turun, kamu dapat harga lebih murah di pembelian berikutnya. Kalau harga mulai naik, setidaknya kamu udah punya modal di harga dasar sebelumnya. Itulah keunggulan strategi cicil beli. Kamu nggak perlu jadi peramal pasar, cukup disiplin dengan jadwal dan tujuan. Cara ini juga cocok buat kamu yang punya penghasilan rutin karena bisa disesuaikan dengan gaji bulanan. Ingat, investasi emas itu bukan lomba kecepatan, tapi perjalanan panjang. Yang penting, konsisten dan aman. Hal yang paling tricky saat harga emas turun adalah emosi manusia. Begitu lihat harga anjlok, banyak yang panik, tapi ada juga yang terlalu semangat sampai beli berlebihan. Keduanya sama-sama berisiko. Dalam kondisi seperti ini, rasionalitas jadi kunci. Jangan karena lihat orang lain beli, kamu ikut-ikutan tanpa perhitungan. Setiap orang punya kondisi finansial dan tujuan berbeda. Kalau kamu beli emas buat tabungan jangka panjang, nggak masalah masuk sekarang, secara bertahap. Tapi kalau uangnya hasil pinjaman atau kamu berharap untung cepat, sebaiknya pikir 2 kali. Pasar emas memang menarik, tapi tetap butuh kesabaran. Bahkan investor profesional pun nggak pernah benar-benar tahu kapan harga terendah. Yang bisa dilakukan cuma satu, punya rencana, disiplin dengan strategi, dan tetap tenang. Meskipun pasar lagi drama. Kalau kita lihat ke depan, banyak analis memperkirakan tahun 2026 bakal jadi tahun yang menarik buat emas. Kenapa? Karena banyak yang percaya The Fed akhirnya akan mulai menurunkan suku bunga secara bertahap. Begitu bunga mulai turun, dolar biasanya melemah. Dan itu bisa jadi angin segar buat harga emas. Beberapa proyeksi bahkan menyebut harga emas dunia bisa balik menembus level $4.200 per troy ounce, bahkan mungkin lebih tinggi jika ketegangan geopolitik meningkat lagi. Artinya, penurunan tajam yang kita lihat sekarang bisa jadi cuma fase pengambilan napas sebelum kenaikan baru dimulai. Tapi tentu, semua itu bergantung pada bagaimana arah ekonomi global berjalan. Kalau inflasi tetap tinggi, permintaan emas sebagai lindung nilai bisa meningkat. Jadi, meskipun hari ini harga emas terasa lesu, potensi jangka panjangnya tetap terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya.
dengan sabar dan strategi yang matang. Satu hal yang pasti tentang emas, dia selalu penuh kejutan. Kadang turun tajam tanpa alasan yang jelas. Lalu tiba-tiba naik cepat hanya karena satu berita. Itulah kenapa banyak orang bilang emas bukan sekadar aset, tapi emosi pasar yang punya ritme sendiri. Faktor geopolitik, kebijakan bank sentral, bahkan tren teknologi seperti digital gold atau tokenisasi aset, semuanya bisa mempengaruhi arah emas di masa depan. Ada kemungkinan ke depan, harga emas nggak hanya dipengaruhi oleh pasar fisik, tapi juga oleh pasar digital yang makin besar. Dan itu bisa menciptakan volatilitas baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, buat kamu yang mau main di pasar emas jangka panjang, penting banget buat terus update. Bukan cuma soal harga, tapi juga arah perkembangan industrinya. Karena, siapa tahu, perubahan teknologi justru jadi katalis besar berikutnya buat kenaikan harga emas. Meski sekarang banyak aset modern bermunculan, dari saham teknologi, kripto, sampai reksadana digital, emas tetap punya tempat istimewa di hati investor. Dia mungkin tertekan sementara, tapi nggak pernah benar-benar mati. Setiap kali dunia menghadapi krisis, entah ekonomi atau politik, orang selalu kembali ke emas. Kenapa? Karena emas punya sesuatu yang nggak dimiliki aset lain, kepercayaan lintas generasi. Dari zaman nenek moyang sampai era digital, emas selalu dianggap simbol kestabilan dan nilai. Jadi, walaupun sekarang terlihat sepi, jangan heran kalau suatu saat nanti emas kembali jadi primadona. Pasar bisa berubah, teknologi bisa berkembang, tapi sifat manusia yang mencari rasa aman itu nggak pernah hilang. Dan selama kebutuhan itu ada, emas akan selalu punya peran penting dalam setiap siklus ekonomi. Harga emas boleh turun hari ini, tapi bukan berarti nilainya ikut hilang. Justru di saat banyak orang panik dan ragu, disitulah sering muncul peluang yang nggak disadari. Sejarah udah berkali-kali membuktikan emas selalu punya cara untuk bangkit. Bisa jadi penurunan sekarang cuma bagian dari siklus yang harus dilewati sebelum naik lagi lebih tinggi. Tapi yang paling penting, jangan terburu-buru ambil keputusan cuma karena rasa takut atau euforia sesaat. Investasi yang bijak itu bukan soal seberapa cepat kamu beli, tapi seberapa dalam kamu paham apa yang kamu beli. Jadi, ambil waktu buat mikir, rencanakan langkahmu, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi. Karena emas, seperti hidup, nilainya bukan ditentukan oleh naik turunnya harga, tapi oleh cara kita menyikapi setiap perubahan. Dan mungkin, justru dari masa-masa tenang inilah, kesempatan besar berikutnya sedang disiapkan. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas, ya. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi dan refleksi bersama, bukan saran keuangan pribadi. Setiap keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kamu sendiri. Jadi pastikan untuk lakukan riset tambahan, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan serta tujuan kamu. Emas bisa jadi peluang, bisa juga jadi risiko. Yang paling penting, tetap bijak dan rasional dalam mengambil keputusan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bikin kamu lebih paham soal pergerakan harga emas, jangan lupa klik like, biar makin banyak orang yang dapat insight yang sama. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, ini saat yang pas buat beli emas? Atau masih mau nunggu turun lagi? Dan pastinya, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update harga, analisis ekonomi, dan strategi investasi ringan tiap minggunya. Karena kadang, satu informasi kecil bisa bantu banget buat ambil keputusan besar.